Namaku Kirana. Usiaku 28 tahun. Hidupku dulu terasa seperti lukisan pemandangan yang damai. Tinggal di rumah warisan ayah di pinggir kota. Keseharianku diisi dengan mengurus kebun bunga kecil dan sesekali membantu di toko kue peninggalan ibu. Ayah Pak Budi adalah segalanya bagiku. Sosok tegar yang menjadi pilar kehidupanku setelah ibu berpulang 5 tahun lalu. Kami hidup sederhana, tapi penuh cinta. Mas Raka, suamiku, dulu tampak begitu menyayangiku. Pernikahan kami baru berjalan 2 tahun, dan aku yakin dia mencintai kami berdua, termasuk ayah. Malam-malam kami sering diisi obrolan ringan di teras, ditemani secangkir teh hangat dan aroma melati dari taman. Ayah selalu tersenyum melihat kami berdua. Kehidupan ini terasa sempurna, tanpa awan mendung sedikit pun. Aku tak pernah membayangkan badai sebesar apa yang kelak akan datang menerjang kebahagiaan semu ini. Semua dimulai dari pembicaraan ringan tentang masa depan kami, tentang rumah ini, tentang sesuatu yang akan kami miliki kelak. Suatu sore, saat aku sedang menyiram mawar kesayangan ibu, Mas Raka datang menghampiriku dengan wajah sedikit tegang. "Ran, ada yang perlu kita bicarakan. Penting," katanya sambil menarikku masuk ke dalam rumah. Aku melihat ayah sedang duduk di kursi goyang kesayangannya, membaca koran. Suasana terasa sedikit berbeda. Mas Raka menggenggam tanganku erat, tapi genggamannya terasa dingin. "Ayah sudah tua, Ran. Nanti kalau ada apa-apa, rumah ini, kebun ini, semua ini bagaimana? Kita tidak punya apa-apa." Jantungku berdegup kencang. Kata-katanya terdengar asing dan egois. Ayah menurunkan korannya, menatap kami dengan tatapan yang sulit kuartikan. "Memangnya kenapa, Raka? Rumah ini sudah diatur. Ada surat wasiatnya," ujar ayah tenang, namun ada nada ketegasan yang jarang kudengar. Mas Raka tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai matanya. "Ya, aku tahu, tapi aku kan suaminya Kirana, jadi sudah sewajarnya itu jadi hak kita berdua, kan? Biar aku yang urus semuanya nanti. Ayah tak perlu pusing." Bisik-bisik itu, permintaan itu, mulai menggerogoti rasa percayaku pada Mas Raka. Sejak percakapan itu, Mas Raka jadi lebih sering bertanya tentang surat wasiat ayah. Dia mulai sering membandingkan diriku dengan istri teman-temannya yang hidup bergelimang harta. "Lihat tuh si Andi. Istrinya dapat warisan apartemen dari mertuanya. Kita kapan bisa punya sesuatu yang jelas gini?" katanya suatu malam, membuatku terdiam. Aku merasa asing dengan suamiku sendiri. Dia yang dulu memuja kesederhanaan, kini terobsesi dengan materi. Aku mencoba bicara pada ayah, menjelaskan kegelisahan hatiku. Ayah hanya tersenyum getir. "Sabar nak, biarkan saja dia bicara. Yang penting kamu bahagia." Tapi kebahagiaanku mulai terkikis. Mas Raka mulai menunjukkan sikap kasar. Dia sering membentakku jika permintaannya tidak dituruti. Menuduhku tidak memihak padanya. Ruang makan yang dulu hangat kini terasa dingin, dipecah oleh keheningan yang canggung dan tatapan sinis Mas Raka. Aku merasa tertekan, terjepit di antara suami yang mulai berubah dan ayah yang semakin rentah. Hujan di luar rumah seolah mewakili badai yang mulai menguasai hatiku. Titik terendahku datang saat ayah sakit. Beliau jatuh pingsan di kebun bunga, aku panik bukan main. Saat aku meminta Mas Raka menolong membawa ayah ke rumah sakit, dia malah membentak. "Ngapain buru-buru? Nanti kalau dia meninggal, rumah ini kan jadi milikmu. Biar aku yang urus surat-suratnya." Suara itu, suara seratah yang keluar dari mulut orang yang kukenal sebagai belahan jiwa, membuatku membeku. Air mata hangat meleleh membasahi pipi, bibirku bergetar menahan isak. Aku tak percaya dia bisa berkata sekasar itu, apalagi di saat ayah membutuhkan pertolongan. Aku merangkul ayah, memapahnya sendiri ke mobil, hatiku hancur berkeping-keping. Di rumah sakit, aku duduk di samping ranjang ayah, menggenggam tangannya yang kurus. Mas Raka tidak datang. Dia bahkan tidak menelepon. Kesadaran itu datang menghantamku seperti gelombang tsunami. Aku telah salah memilih pasangan hidup. Dia tidak mencintaiku, dia hanya mencintai harta ayahku. Beberapa hari di rumah sakit, ayah perlahan pulih. Tangannya yang dulu kuat kini lemah. Tapi genggamannya di tanganku
masih memberikan kehangatan yang tak tergantikan. Suatu pagi, saat aku sedang menyuapi beliau bubur, ayah menatapku lekat. "Kirana, kamu tahu? Ayah sudah mengantisipasi ini." Aku mengerutkan kening. "Maksud ayah?" Ayah tersenyum lemah. "Ayah tidak mau kamu disakiti oleh orang yang tidak tulus. Ayah sudah mengurus surat wasiat dengan pengacara kepercayaan. Namanya, Raka, tidak ada di sana. Ayah hanya mencantumkan namamu sebagai ahli waris tunggal. Ayah juga sudah memblokir nama siapapun yang mencoba memanfaatkanmu nanti." Kata-kata ayah bagai cahaya terang di tengah kegelapan yang menyelimutiku. Dadaku sesak, bukan karena sedih, tapi karena haru luar biasa. Aku memeluk ayah erat, menangis dalam pelukannya. Beliau tidak hanya memberiku kehidupan, tapi juga melindungiku dengan segenap jiwa raga. Aku sadar, aku punya kekuatan. Aku tidak sendirian. Setelah mendengar penjelasan ayah, semangatku kembali tumbuh. Aku memutuskan untuk menghadapi Mas Raka. Aku tak bisa lagi hidup dalam kebohongan dan ketakutan. Aku menunggu Mas Raka pulang kerja. Ruang tamu yang dulu penuh tawa, kini terasa tegang. "Mas, kita perlu bicara serius," ujarku, berusaha menahan gemetar di suaraku. Mas Raka hanya mendengus. Matanya menatap layar ponselnya. "Apalagi sih? Aku capek." Aku menarik napas dalam. "Aku tahu kamu menginginkan rumah ini dan harta ayah. Tapi ayah sudah membuat keputusan. Semua warisan ini hanya untukku. Namamu tidak tercantum dalam surat wasiat. Ayah sudah memblokirmu." Wajah Mas Raka berubah drastis. Pucat pasi seperti mayat. Matanya membelalak tak percaya. Dia bangkit berdiri, menatapku tajam. "Apa maksudmu? Itu tidak mungkin. Kau pasti berbohong." Bentaknya, suaranya meninggi. Aku tidak gentar. "Aku tidak berbohong, Mas. Ini demi kebaikanku dan ayah. Jika kamu tidak bisa menghargai kami, mungkin kita tidak bisa bersama lagi." Kalimat terakhir itu terucap begitu saja. Sebuah keputusan yang tadinya hanya bayangan, kini menjadi kenyataan. Mas Raka murka. Dia menggebrak meja, menarik rambutku, dan meneriakiku dengan kata-kata kasar. Aku hanya bisa berdiri diam, menyaksikan kehancuran rumah tanggaku di depan mata. Dia menuduhku egois, tidak tahu berterima kasih, dan hanya mengincar hartanya. Ironisnya, dia sendiri yang didorong oleh ketamakan. Aku mencoba menjelaskan bahwa ini bukan tentang harta, tapi tentang kepercayaan dan cinta yang sudah hilang. Namun, telinganya seolah tertutup. Dia bilang dia tidak akan pernah melepaskanku dan rumah ini. Di tengah keributan itu, ayah muncul di ambang pintu kamar. Wajahnya pucat, tapi matanya memancarkan keteguhan. "Raka, cukup. Pergi dari rumah ini." Suara ayah bergetar, namun penuh wibawa. Mas Raka terkejut melihat ayah. Setelah saling tatap beberapa saat, Mas Raka tertawa sinis. "Baik, anggap saja aku tidak pernah ada di sini. Kau dan anakmu sama saja." Dia pergi begitu saja, membanting pintu dengan keras. Suara itu menggema di seluruh rumah, menandai akhir dari segalanya. Aku menangis terseduh, tapi ada kelegaan yang aneh. Hari-hari setelah kepergian Mas Raka terasa berat. Kesepian mulai merayap, tapi aku tidak membiarkannya menguasai. Aku fokus pada ayah, merawatnya dengan penuh kasih. Kami mulai membangun kembali rutinitas kami, seperti dulu. Kebun bunga kembali ramai dengan tawaku saat menyiramnya, dan aroma kue dari dapur kembali memenuhi rumah. Kami banyak bicara, berbagi cerita, dan saling menguatkan. Aku belajar bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang harta benda atau pasangan yang sempurna, tapi tentang keberanian untuk mencintai diri sendiri dan menghargai orang-orang yang tulus menyayangimu. Ayah adalah permata yang tak ternilai, dan cinta kami adalah warisan terbesarku. Masih ada bekas luka, tentu saja. Tapi bekas luka itu mengajarkanku arti ketegaran. Aku melihat ke depan, bukan dengan pesimis, tapi dengan harapan. Serpihan hati yang retak perlahan mulai tersusun kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Aku yakin masa depan akan lebih cerah bersama ayah di rumah yang penuh kenangan ini.